Halo, channel ini mempersembahkan tutorial yang informatif dan tips yang bermanfaat, serta ada vlog yang seru dan gokil. Lalu kami ada podcast yang dinamakan Kongko. Podcast ini berputar pada obrolan horor, informasi, dan juga obrolan-obrolan sampah. Channel ini dibangun untuk mempersembahkan video-video yang gado-gado. Check it out! Halo, selamat datang di Amripa Channel. Oke, kali ini gue bareng sama Dani lagi. Setelah kemarin cerita tentang pendakian Gunung Lawu. Jadi di cerita kemarin tuh udah dijelasin gimana seremnya Gunung Lawu tuh. Dan sekarang gue lagi sama Dani lagi karena banyak teman-teman gue secara langsung ngomong katanya itu bener gak, itu bener gak gitu kan. Dan teman-teman lu juga banyak yang nanyain apakah ceritanya sedetail itu gitu kan. Ternyata bener ya kan? Ya, nggak ada yang ada, nggak ada yang lebih-lebih, nggak ada yang kurang gitu. Jadi sekarang gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama Dani tentang apa nih? Sebenarnya Pendakian lagi? iya, kalau ini gimana ya, niatnya tinggal bakal gue ceritain berhubung kata Fajar ya kali dulu katanya udah sering naik gunung, ceritanya cuma nyanyi doang. Katanya sebenarnya ada sih ya. Kalau untuk yang ini gue nggak kapok gitu ya, bisa dibilang nggak kapok karena nggak kayak kemarin Lawu tuh. iya, karena kan udah beberapa kali ya kalau untuk naik ke Cikura ini gitu. Udah kesepi lah sama gunungnya. Wah, berarti cerita kali ini yaitu Gunung Cikura ya. Itu iya, soalnya kan kalau untuk gunung itu kejadian itu udah sekian kalinya ya, kesekian kalinya baru kejadian ini. Sebelumnya aman-aman aja gue naik ke Cikura itu. Berapa kali naik ke Cikura? Gue mulai awal naik Cikura itu kelas 3 SMP 2013 berarti 2013 gue naik Cikura. Dan yang ada kejadian ini yang keberapa? 2017. Lumayan lama. Dan partnernya pun ada yang bareng sama gue ke Lawu. Nah, jadi itu orang yang sama naik ke Lawu, pas lu ke Cikura ada kejadian, itu juga orang yang sama juga. Itu. Oke, boleh. Oke. Gimana awalnya? Ya awalnya tuh gua awalnya. Jadi ya pasti teman-teman pendaki suka masuk grup di Facebook lah gitu, grup tentang pendakian gitu kan. Nah, awal gua kenal Teresa, ya pasti teman-teman yang nonton video sebelumnya tahu lah Teresa itu yang naik bareng sama gua ke Gunung Lawu. Iya, betul. Nah, jadi ini di sini tuh awal pertama gua kenal sama Teresa tuh, Jar. Oh, sebelum ke Lawu lu kenal di Cikuray dulu? Nah, kenal di Cikuray gitu. Jadi temannya Teresa tuh gue jelasin tuh ya. Jadi yang naik ke Cikuray itu ada depan di mobil itu, depan 2 belakang 3, 8 orang. 2 cewek, 6 cowok. Nah, lebih banyak cowok sekarang. Iya, lebih banyak cowok. Ada Bang Eja, ada Bang Arif, ada Bang Dwi. Terus ada gue lupa satu lagi tuh namanya siapa. Bang Eja, Bang Dwi, Bang Arif, sama Bang Adam, sama gua cowoknya. Ceweknya tuh ada Mbak Mira sama Teresa tuh. Nah, awalnya tuh Bang Arif nih, gue biasanya manggil Bang Jun sih ke dia. Bang Arif tuh dia bikin bukan status, ngirim di grup Facebook gitu, yang mau bareng ke yang mau naik ke Cikuray barengan aja yuk, kita share kos gitu kan, bukan OT atau bukan open trip. Nah, kebenaran gue lagi libur kuliah, bukan libur ya sebenarnya, mendekati libur sebelum UAS gitu kan. Ya pengen refreshing lah kita kan, ngumet itu kuliah gitu. Iya. Nah, orang mah harus habis UAS tuh. Ya kita anak zaman dulu mah bukan healing tapi refreshing. Refreshing. Nah, gue komen lah. Start dari mana bang? Gue belum kenal tuh sama Bang Arif juga. Start dari mana? Cuma di chat dong dulu nih. Ya. Berangkatnya dari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Gue gak bakal bisa sebutin itu. Nah, Hamin sebulan kita kumpul. Ternyata setelah gua chat itu gue masukin ke grup pendakian itu. Gue tanya, gue kira banyakan bang. Enggak, kira cuma 8 orang, kayak free fight trip gitulah kata dia. Kata dia. Nah, kumpul tepatnya waktu itu nggak salah di malam Jumat. Oh, malam Jumat? Malam Jumat enggak, kita kumpulnya malam Jumat. Kumpul kita ya bincang-bincang gitulah di rumah Bang Eja, di salah satu perumahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kumpul-kumpul, gue tanya dong, langsung to the point. Kita naik apa ke sana? Kata gue kan. Nah, kata Bang Eja naik mobil pribadi.
di sini ada yang bisa nyetir nggak gantian. Nah kebenaran gue bisa nyetir itu kan, gue bisa nyetir. Ya udah gue bang bisa, kata gue. Ya udah kita singkat lah, kita beres gitu kan. Ternyata Hamin 2 lagi-lagi seperti kejadian yang di Lau, banyak kejanggalan tapi ya masih Wajar. batas nalar lah, wajar. Itu mulai dari mobil yang tiba-tiba tremble. Oh. Begitu kalau nggak salah radiatornya bocor, Hamin 2. Bukan Hamin 2. Itu di perjalanan atau Enggak, di rumah. Oh, sebelum berangkat. Bukan Hamin 2, berarti besoknya mendaki, berarti Hamin 1 ya, Hamin itu. satu. Hamin 1. Jadi kita udah prepare pagi tuh, kita udah kumpul di rumahnya Bang Eja. Kita kumpul di rumah Bang Eja. Kita biasalah packing, belanja logistik segala macam. Di situ gua sama Bang Eja yang ngecek kondisi mesin mobil gitu kan, karena gue sedikit-sedikit bisa gitu kan. Gue ngerti gitu masalah pemesinan di mobil. Ngecek. Pas mau jemput Mbak Mira, pas jemput Mbak Mira, kita ketemu sama Mbak Mira tuh di jalan, nggak jauh dari rumahnya Bang Eja. Nah, nggak lama kata Bang Eja, dan kok indikator radiator gue nyala. Ya udah kata gue, bablasin aja dulu lah, ketemu Mbak Mira udah enak nih, mumpung masih siang juga kan. Gue berangkat tuh jam 12 siang itu, 12 siang. karena gue ngincernya sampai sana malam, kita bisa istirahat paginya. Oh, Biar enak lah, iya, biar iya, nyantai, nggak kayak kemarin pas di laut kita kan Iya. kejar-kejaran gitu kan, kejar-kejaran waktu, kejar-kejaran Iya. waktu. Kata gua, kebenaran dekat rumah gua ada bengkel radiator juga, kata gua, aman lah, kita nggak usah masuk tol dulu, kata gua gitu kan, kita melipir lewat bawah aja dulu. Pas ketemu Mbak Mira, kita ngecek, kita buka kap mesin. Sebelum kita buka kap mesin tuh lihat, waduh, bocor kayaknya nih Dan, kata Bang Eja. Radiator gua, ya udah apa-apa, isi aja lu pakai air biasa gitu, air botol. Gua isi pakai air botol buat, yang penting nyampe dulu lah ke bengkel radiator. Kita beres, ternyata kelar di jam 4 sore. Kita baru berangkat di jam 4 sore. Udah beres, aman lah perjalanan. Singkat cerita, sekitar hitungannya lumayan malam sih, kita nyampe jam 10 malam karena kita banyak istirahatnya juga kan di jalan. Nyampe jam 10 malam di base camp. Nah, kita di base camp Tapak Gerot. Itu waktu pas ke sana tuh, karena gue udah pede, gue ngajak lewat situ karena sebelumnya di antara mereka baru gue yang lewat situ. Kalau nggak salah tuh pas gue kesana untuk ke beberapa kalinya, kedua kali gue kalau ke Tapak Gerot tuh baru 2 kali, 3 kali lah. Kedua kali tuh membaca, pertama tuh sama abang ipar gue gitu kan naiknya. Nah pas yang kedua kali tuh, udah lah Tapak Gerot aja, kata gue jalurnya lebih bersahabat lah gitu kan. Lebih, karena lu udah pernah kan? iya, dibandingin lewat Pemancar, lewat Boyongbong segala macam gitu kan. Ya udah lebih bersahabat dan ada pos air kata gue, jadi kita nggak ketakutan habisan air gitu kan. Oh ya udah nggak apa, slow. Yang penting mah kita naik selamat, turun selamat, kata Bang Ejak, kata teman-teman yang lain gitu kan. Nah udah nyampe sana, kita ngobrol-ngobrol lah. Kebenaran dari pihak base camp itu gue kenal sama Bang Abdul, sama Bang Basit. Dia itu sebenarnya base camp itu tuh dikelola sama keluarga, sama keluarga situ gitu. Ada kakak lah, Bang Basit sama Bang Abdul ada kakak. Gue sering kontekan pun sampai sekarang gue masih sering kontekan gue sama dia gitu kan. Nah singkat cerita, kita nentuin nih besok pagi mau berangkat jam berapa gitu kan. Karena kalau di sana tuh kita diantar sama pihak base camp. Jadi hitungannya diantar sekalian, kalau misalkan ada apa-apa enak dia bisa ngehandle kitanya. Biarpun hitungannya kayak porter, cuma dia nggak mematok harga gitu jarang. Kayak ikut naik aja gitu. Kayak ngondisiin kita, tamu kita gitu kan. Berhubung karena ada yang kenal gitu di rombongan itu gua, dan ternyata Bang Arif juga kenal sama Bang Abdul karena dulu pernah ikut kegiatan bareng gitu. Nah, Jadi lumayan lah. ya itulah. Nah terus mulailah perjalanan gitu kan. Bukan sebelum perjalanan kita nentuin mau berangkat jam berapa. Kata Bang Abdul nyaranin kalau emang lu pengen nyampe pos 3-nya masih siang, mending dari pagi abis sholat subuh kalian prepare stretchingnya jam 6 lah, kita udah mulai start jalan gitu. Kalau emang pengen tempat campnya masih kosong gitu kan, karena waktu itu posisi itu benar-benar lagi rame karena habis lebaran. Lagi liburan. Iya liburan, habis lebaran lagi, lupa gua. Lagi liburan. Apa ya bisa disebutnya minggu tenang lah. Nah itu. Karena ya tahu sendiri lah gunung-gunung Jawa Barat tuh kalau gitu pasti rame kan. Biarpun itu jalur baru, orang tuh pasti nyari jalurnya yang enggak yang menantang gitulah untuk nyantai-nyantai kan. Tahu sendiri Gunung Cikora itu salah satu gunung tertinggi di Garut gitu kan. Iya benar. Ketinggiannya itu 2.800 lebih kalau nggak salah. Habis itu ya udah kita di situ tidur. Nah itu gue sekitar jam 2 tuh kebangun gitu kan. Ternyata masih banyak teman-teman pendaki lain gitu pada ngobrol.
Gue nimbrung lah, nggak lama gue kata gue pengen buang air besar gitu lah. Mulus banget nih perut kata gue. Itu posisi masih di bawah kan? Masih bawah, masih di base camp. Nah, gue kamar mandi. Di bawah pun gue udah kayak di warning gitu. Lu jangan macam-macam di atas ya. Lu jangan macam-macam di atas ya kayaknya. Ya menurut yang gue tangkap gitu kan. Apa tuh warning? Gue lagi ke WC tiba-tiba pintu diketok-ketok, digedor-gedor. Gue kira Ada yang gedor? iya diketok-ketok gitu. Di atas juga dulu pintu seng. Oh ya, ada suaranya. Ada suaranya gitu kan. Ada suaranya. Nah di situ kata gue orang kali mau numpang boker, atau mau ikutan boker juga kan. Gue buru-buru. Gue udah cebok segala macam, udah beres, udah bersih-bersih. Gue keluar lah sepi kata gue. Ya udahlah kata gue, mungkin orang yang nggak jadi gitu. Pede gue ke depan lagi ngobrol sampai subuh. Nah di situ ya baik lagi ke Mbak Resa. Gue gue biasanya emang Eca mulu sih kalau ketemu langsung gitu. Teresa ya? Iya Teresa. Nah di situ apa namanya, dia ternyata ngomong ke gue, dan gue dimimpiin katanya. Pas malam sebelum naik. Iya, dia manggil dulu masih abang ke gue. Iya. Bang, katanya gue dimimpiin kata dia. Mimpiin apa? Gini katanya, hati-hati teman. Ngomong bahasa Sunda tadi, pokoknya intinya gini, hati-hati teman kamu yang lagi head katanya. Kebenaran di situ Mbak Mira hari hari pertama head. Dah dia sebenarnya gue udah dari awal juga kan udah gue bilang tuh pas ketika kumpul di rumah mbaknya Bang Eja tuh sebulan itu. Coba yang head dekat-dekat pendakian siapa? Kata gue yang jadwal headnya pas mendekati pendakian. Gue kayaknya pas udah turun deh dapat headnya udah di bawah kata dia. Kayaknya gue baru kemarin kata dapat head, ternyata pas kita mau bersih-bersih tuh subuh. Dia ngomong ke gue, bang gue bocor kenapa, hujan juga kagak kata gue, kan gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu. Oke. Gue nggak tahu, bang gue bocor kenapa, gue dapet. Hah? Ya kata gue, terus Ya, gimana? nggak mau kan? Iya kata gue, terus mau gimana? Ya udah baut aja Bismillah kata Bang Abdul. Gue di situ lagi ngobrol sama Bang Abdul biasalah. Udah Bismillah aja nggak apa-apa. Ya. Nah di situ dikasih jelas, kalau gue kan udah tahu pantangannya apa di situ. Nah dijelasin lah sama Bang Abdul sama Bang Basit tuh doa adik kakak itu tuh dijelasin, ternyata pantangannya kan nggak boleh merah, nggak boleh warna merah, baik rain cover, baju segala macam seperti yang di laut. Kalau di laut kan warna hijau nih. Nah Kalau ini warna merah. Oke. Gue nggak tahu ya alasannya apa, karena gue nanya pun nggak dikasih tahu gitu. Berarti kita menghargai adatnya aja. Iya. Nah kebenaran di situ alhamdulillahnya gue bawa baju merah. Cuma gue tinggal sengaja di mobil, karena kadang naik mobil pribadi gue tinggal. Karena gue juga kelupaan ketika itu yang gue pakai tuh ketika gue berangkat ke base camp tuh baju warna merah. Nah gue lepas, beres lah, aman, nggak ada yang berwarna merah gitu, aman. Mulailah pagi pendakian. Di situ gue sempet kasian juga tuh ketika mulai pendakian tuh. Awal masih semangat lah, nyampe pos 1 sebelum ngelewatin Bari masih di ladang warga tuh, ladang kebun warga. Mbak Mira udah mulai ngeluh lah, capek gitu, wajar hari pertama dapet kan gitu. Moodnya kurang bagus. Iya, mood menurutku bagus sih, fine aja dia, cuma kayak kalau kata orang sini masih ngilangin gitu lah. Ya sudah nyeri gitu, nyeri perutnya gitu kan, baru awal head gitu. Ya udah mau nggak mau kan, ya udah kata Bang Arif, karena di situ posisi Bang Arif yang sweeper. Dia teriak ke gue, dan ritme jalannya santain. Oke kata gue, nyantai aja. Jam berapa? Pagi, gue masih pagi, bener-bener masih pagi, jam 6 lewat dikit. Masih bener-bener masih gelap itu kita naik juga. Nggak gelap sih, udah lumayan biru-biru pagi gimana sih, gitu kan. Kata gue, udah oke, fine lah, nyantai. Nah, kata gue gimana, masih kuat nggak, kata gue. Nah ternyata gue yang gitu nganterin gue itu Bang Abdul. Nah ternyata Bang Abdul udah bilang, gue nunggu di pos 1 ya, pos 1 udah deket kok, kata Bang Abdul. Udah nyampe pos 1, dia teriak, woi pos 1 nih katanya. Gue tanya lagi ke Mbak Mira, gimana Mbak, kata gue. Mau di sini, gitu kita berhenti pas di kayak penampungan air buat nyiram kebun warga gitulah, kayak dari beton gede, kita duduk situ. Nanti kalau misalkan ada yang mau fotonya, nanti gue kasih fotonya tempat pas kita istirahat gitu. Nah, dia tuh kita udah istirahat, situ udah beres. Ya udah, kata dia, di sini aja lah, nggak apa-apa. Toh masih pagi, katanya. Masih perjalanan kan paling lama kan 4 jam 5 jam, kata dia nyampe pos 3. Kata Mbak Mira itu, ya udah.
gue mengikut, gue juga capek sebenarnya mah. Iyalah. Gue juga capek di situ. Iyalah. Gue malah kalau misalkan naik gunung, alhamdulillah kalau ada orang minta berhenti, kata gue, lumayan naik napas ya Lagian tinggi. kan lu cowok kayak gengsi kan. Iyalah gitu kan. Santai itu udah duduk, gue nanya lagi, kata gue, gimana Mbak, aman? Aman, kata dia. Oh ya oke. Mulai lanjut di pos 1. Sampai pos 1 tuh sekitar masih jam 1 jam tujuan. Itu hitungannya relatif dekat kalau dari base camp ke pos 1 tuh. Relatif dekat. Nah yang lama itu dari pos 1 ke pos 2. Sekitar 2 jam atau 3 jam. Itu karena kita nyantai banget. Nah situ udah mulai aman dah. Udah. Gimana Mbak? Kata gua. Udah istirahat aja dulu dan katanya masih ngumpulin niat dulu kata dia. Ngumpulin niat. Ngumpulin niat. Kata dia Dari ngumpulin pos 2 beri niat. Masih pos 1. Oh, satu malah begitu ya. Iya kata dia ngumpulin niat dulu gua kata dia. Ya udah terserah kata gua mau ikut aja kata gua kan. Ikut aja. Kata dia. Ya udah. Sekitar gua habis berapa batang ya rokok? 4 batang kan gua rokok habis. Gimana Mbak? Rokok gua udah habis banyak nih kata gua, stok buat di atas habis kata gua. Iyalah. Kata gua. Ya udah ayo jalan. Ritmenya nyantai aja ya kata gua. Iya. Nyantai. Di situ nggak tahu kenapa makin ngeluh. Iya. Timbang nyerahnya. Iya. Dan gua berat banget ya keril. Ya udah, nah minta bawain Bang Adam aja. Tapi berat carrier-nya wajar. Wajar toh, cuman barang pribadi dia. Oh. Terus Jadi dia bawa sama Bang Adam aja kata gua kan. Ya tahu kata Mbak Teresa itu, kata Teresa. Tahu nih Adam nih cowok nggak peka banget sih katanya lagi ngedap. Ya gua nggak tahu kan karena mereka kan segengan nih yang naik, karena yang orang asing gua sendiri gitu kan. Mereka masih segeng gitu. Teman-teman nongkrong, teman pabrik katanya sih, teman satu kerjaan. Iya. Nah terus kata Teresa itu, tahu nih lu nggak peka yo. Ini kata Bang Arif tuh dia nimpalin, tahu lu katanya mau ngedeketin Mbak Mira, ternyata Adam nih lagi ngedeketin Mbak Mira, proses PDKT lah gitu. Katanya sih gue nggak tahu kan bener apa enggaknya gitu. Cinta Gunung Cikuray. Iya kata gue anjir. Ya lanjut. Lu enak kata gue naik lagi PDKT lah gue, kata gue udah mana orang asing sendiri kan. Iya. Situ dibawain lah sama siapa namanya, sama Adam. Nah kata gue, lu mau pakai trekking pole gua nggak Mbak, kata gue kan. Nggak usah kata dia. Udah nggak lama nyampe pas 2 tuh masih aman, pokoknya di bawah tuh kita jalur perjalanan tuh masih aman lah, masih relatif aman gitu kan. Kira-kira itu Cikuray itu ada berapa pos? Pas gua kesana tuh emang baru ya. Iya. Baru buka jalur itu, tahu gua itu ada 6 pos. Oke. 6 pos tahu gua. Cuma emang tempat camp utamanya itu di pos 3 di Gubuk ini Petani. Tuh, sampailah pos 2. Pos 2 sekitar jam 10. Terus gimana nih? Mau lanjut nggak? Makan aja dulu kali ya, biar nanti di sono kita udah tinggal have fun aja. Oke. Itu pikir Arif sama Eja tuh udah pikirannya makan dulu, emang dia dari bawah juga. Gimana cara gue pengen makan enak katanya di pos. Gue nggak mau di tempat camp, katanya makan enak udah biasa kata dia. Kata gue anjir nih orang baru juga naik udah mikirin makan dulu kata gue. Sensasinya ya. Iya. Soalnya view Cikuray via Tapak Grot tuh menurut gue itu apa ya? View-nya paling terbuka, paling cakep kata gue dibandingin jalur-jalur lain gitu yang lebih rapat. Lewat apa? Grot. Iya. Oke. Lewat Tapak Grot gitu. Pantesan pengen makan di jalan ya. Oh, view-nya bagus langsung kota Garut, coy. Oke. Terus ada Papandayan, ada Guntur tuh view-nya Kelihatan kelihatan jelas gitu kan. Apalagi Guntur yang katanya miniaturnya Semeru. Udah istirahat. Ternyata nggak jadi makan. Udah nanti aja di pos aja kata dia. Di situ molor kita nyantai ngopi-ngopi doang. Nggak kerasa udah 2 jam di situ. Di pos 2 makan tanpa makan. Nyampe lah juhur. Mau jalan ajan. Gimana? Hargain dulu agama gua, kata Bang Arif. Kayak lu doang yang punya agama Bang, kata gua kan. Gua juga punya kali. Ya udah kita break dulu nyantai. Nunggu aja ngopi lagi. Ternyata baru berangkat jam 1. 3 jam lah kita molor gitu kan di pos 2 itu. Masih rame, pendaki juga masih banyak yang naik gitu. Cuma nggak rame lah, masih banyak yang di bawah juga kan, gua nanya-nanya gitu kan. Naik di tengah perjalanan tuh udah ladang warga, bukan ladang, apa namanya, gubuk petani yang buat tempat kita camp pos 3 lah. Itu udah kelihatan secara nggak langsung tuh sekitar ya 5-10 menit lagi gitulah. Nah pokoknya di gubuk petani udah kelihatan tuh.
Nah habis itu apa namanya, nggak lama udah kata gue kok tiba-tiba mendung nih. Emang dasarnya juga pas gue nyampe juga emang gerimis-gerimis gimana gitu di jalan juga. Garut tuh ternyata lagi hujan gitu, lagi intensitas hujannya lagi tinggi gitu kan, hujan. Nah di situ rombongan udah mulai kepecah jauh nih, pecah jauh. Gue yang tadinya leader depan jadi belakang sama Bang Arif tanpa adanya leader. Emang bego juga sih di situ. Leader kok bisa di belakang gitu kan. Karena posisi waktu itu beban yang paling berat tuh gua, Bang Arif sama Bang Dwi. Karena beban logistik kan. Ya, gua naik hitungannya naik itu naik di Cikolein itu makanan paling enak yang pernah gua rasain ketika pendakian. Hujan, yang lain tuh pada bablas, gua berhenti gua. Ya udah, pakai jas hujan beres jalan. Nyampe lah di pos 3, dirin tenda kita segala macam, dirin tenda. Udah beres lah dari siang atau sekitar jam 3 asar lah gue baru nyampe. Ternyata yang teman-teman yang lain tuh 15 menit sebelum gue udah nyampe dia. Jadi gue pas azan asar gue masih kedengeran kok view pos 3 tuh terakhir tuh view yang terbuka tuh pos 3. Plong semua, kota Garut kelihatan tuh. Kota Garut kelihatan. Di situ udah beres. Gimana? Makan siang. Ternyata yang lebih kocaknya lagi, Adam ternyata udah beli nasi bungkus di bawah, kagak bilang. Di bawah tuh di pos 3 dikeluarin. Di pos 3 dikeluarin. Kata gua, Adam, tahu gitu malu tadi. Kagak, nggak ditip. Itu dia beli banyak buat kita. Karena dia yang di, kalau kata anak kegiatannya mah seksi konsumsi lah. Konsumsinya dia lah. Dia yang nyiapin semuanya. Kata gua, Dam, lu kenapa kagak bilang? Kan tadi di pos 2 kita dulu johor, Dam, kata gua kan. Lah, orang lu bilang kagak usah makan. Ya kan gua kira masak dulu, kalau masak kan kita lama. Kalau akan jadi mau balik langsung ya? Iya, gua cekcok situ kan, kata gua. Terus kata Teresa, udah kayak kecil gua cekcok gitu. Udah makan. Itu udah pos 3. Iya, udah nanggung katanya. Udah makan beres. Gua bawa Uno. Oh ya. Kita main Uno lah, sambil ya biasalah ngabisin momen gitu, landscape. Karena waktu itu abis hujan tuh tiba-tiba langsung samudra awan, cakep banget sumpah posisi view-nya. Nah, yang cewek-cewek masih pada ikutan. Sampai kita jam 10 tuh udah mulai sepi lah. Enggak sepi banget sih, masih ada, cuma tendanya agak lumayan jauh gitu kan. Lumayan jauh. Beres. Gue masih sama Bang Abdul, sama Bang Basit, sama petaninya tuh, sama bapak petaninya. Ngobrol gue dalam gubuk. Kata gue buat tidur juga percuma, tenda gue sempit, kata gue udah ditidurin duluan. Masih mending gue tidur di gubuk, kata gue enak, ada perapian, kata gue. Anget, ada spring bed di dalamnya, ada kasur. Ngobrol. Terus tiba-tiba bapak petani itu bilang, emang rombongan kalian ada yang lagi haid, katanya, lagi dapet. Yang orang tahu dari mana, kata gue. Siapa tadi yang nanya? Petaninya itu. Oh, petani di situ. Iya, ada yang lagi dapet ya. Iya. Dia nanya ke rombongan lu. Ke gua, karena gua lagi ngobrol lah, ngerokok ngopi segala macem gitu. Lah, kok bisa tahu? Kata gua dari mana? Nah, udah mulai kejanggalan selanjutnya nih. Gua bisa tahu. Enggak, dari tadi tuh kayaknya kan banyak anjing di situ kan, banyak anjing. Kayaknya dari tadi ngedeketin teman kamu nih yang badannya agak, ya kan gue jadi body shaming. Ya, agak berisi lah gitu, agak berisi gitu kan. Kayak gue. Saya nggak, kayaknya iya sih, padahal iya, gue tahu. Gue bilang kayak, berusaha untuk, iya bisa nutupin gitu kan. Salah juga sebenarnya sih nutupin gitu. Iya Pak, kata gue kayaknya sih iya lagi head. Soalnya dia tadi bilang juga pas di bawah ngomongnya tembus-tembus ke saya. Oh, udah hati-hati aja kata dia. Nggak lama gue tidur. Malam pertama tuh aman lah karena nggak ada gangguan segala macem. Nah, mulai kita bangun. Gue tidur jam 11. Kita terencana sampai itu jam 1:30 kita harus sudah bangun. Otomatis gue tidur kurang dong. Tidur jam tidur gue kurang. Nah, gue bangun paling terakhir jam 2 gue baru bangun. Itu juga gue kalau kagak disiram sama teman-teman gue nggak bakal ikut summit gue. Karena nggak ada yang tahu jalur. Iyalah. Kalau tahu jalur sama gue yang udah ditinggal kali sama teman-teman gue. Gitu kan. Terus udah bangun summit. Nah, jalan aman nih, masih aman. Kejanggalan lagi, emang bukan kejanggalan sih, teledor. Gua bawa air, itu udah pack. Gua bawa daypack. Nah, ketinggalan nih si air ini nih 6 botol. Ketinggalan 6 botol, yang di bawah itu cuma 3 botol.
karena lumayan rentang waktunya tuh lumayan jauh dari kita itu camp di tengah-tengah gunung, benar-benar di tengah. Jadi pos 3 itu ya. pos 3 itu benar-benar tengah, ke atas jauh, ke bawah jauh gitu. Ya, lumayan kan, nyampe pos 5, nyampe pos 5 tuh. Aku udah pengen boker. Sampai pos? Pos 5. Berarti naik 3 ke 4 aman ya? Aman, nggak ada gangguan segala Lima macam. aman. Iya, aman. Berarti lanjut nih, singkat cerita ke pos 5. Pos 5. Bikin boker. Pengen boker gua nih. Itu aja subuh. Itu hitungannya lama banget demi Allah gua. Demi Allah lama banget gua naik. Boker. Tisu basah, ini kejanggalan yang pertama yang lebih horor. Itu tisu basah masih disegel. Yang lu bawa. Iya, masih segel. Nah, gua mau ya biasalah mau bersihin gitu habis boker itu, habis buang hajat tuh mau bersihin. Pas gua buka noda darah dalamnya. Di tisu basah. Di tisu basah noda darah. Bercaknya satu cuma lebar gede. Gua cabuti, ternyata tembus sekitar di 10 apa 9 lembar gitu. Baru gua pakai kan. Tapi si yang ada darahnya gua bawa tetap. Gua pakein plastik. Biar gak bakal dibuang juga kan? Gak bakal dibuang karena gua takutnya punya teman gua ngeri kan. Takutnya. Nah, gua nyampe, gobloknya juga gua langsung nanya. Lu jorok amat sih, kata gua, darah bekas ini head lu malah masuk ke tisu basah. Gua belum make katanya dia tadi. Gua belum make tisu basah kan, terus sendiri masih segel. Gua diem, oh yaudah. Gak ada yang ngaku tuh di darah siapa tuh? Iya. Cuma tetap pikir positif. Iya, pikir positif Pak. Sampai atas. Udah aman tuh, itu kejanggalan di itu doang. Kejanggalan pas naiknya. Iya. Di pos 5 ini. Pos 5. Lu lanjut ke pos 6. Pos 6 aman karena udah ketemu pagi gua. Ya, udah menikmati suasana Sunrise lah, udah sunrise. Udah nyampe itu nggak lama nyampe puncak. Nah, nyampe puncak tuh gua hitungannya ngolor lama banget. Gua nyampe puncak sekitar jam 7. Gua baru turun tuh sekitar jam 10-an. Hitungan lama banget tuh. Pokoknya bangun terakhir tuh gua yang baru turun. Karena ya udahlah, toh libur juga kan, lu gawe juga pada cuti sampai hari Selasa gua gituin kan. Masih aman lah kata gua buat istirahat. Ya udah tuh. Nyantai. Turun kita range-nya jauh banget. Di sini teman gua ada yang treble kaki. Jadi dengkul dia kena lah gitu. Kalau kata bahasa yang sering naik gunungnya mah kena gitu. Kayak ketarik lah urat ini di sini, dari sini ke sini ketarik ini. Itu posisi kita masih bareng turun. Kata gue udah lu duluan aja, kata gue. Posisi turun nih. Turun. Itu masih jauh banget gua. Iya. Baru turun, bener-bener baru turun belum lama. Pokoknya persimpangan persimpangan jalur yang kiri tuh turun lagi ke daerah ke jalur Tapak Gerot, yang kanan itu jalur Bayongbong. Jadi kalau naik jalur Cikula itu, teman-teman yang udah pernah naik jalur Cikula itu, Tapak Gerot tuh simpangan ke puncaknya itu ketemu jalur Bayongbong. Nah di situ temen gue udah mulai, Dan lu belakang aja ya, kata dia. Ya gue aman, gue belakang. Gue Bang Arif di belakang. Kata gue udah cuaca juga tuh udah apa ya, udah gelap, udah mendung-mendung hujan gitu kan. Hujan. Di situ konyol juga sih, awalnya hujan masih kecil gue udah langsung mentang flashit. Oh. Konyol gue di situ, kata gue. Akhirnya gue masih bisa turun, ya minimal 10 menit 20 menit gue masih bisa turun gitu kan, biar deket gitu. Konyol gue udah mentang flashit. Gue masih ada sisa rokok gue bawa 3 bungkus doang ke atas. Gue ngerokok situ. Kok makin deras hujan nih, nggak berhenti. Nah di situ gue masih berempat posisi, gue posisi masih berempat. Eja, yang kena itu Eja nih supir. Eja, Bang Arif sama Adam. Kata gue, Dam, yang gak bakal beres. Kata gue, lu turun duluan, kata gue. Ini jas hujan gue pakai, kata gue kan. Ini jas hujan gue pakai. Tolong, kata gue, kalau emang gue 3 jam gue belum turun sampai bawah, kata gue, tolong bilang ke orang base camp, jemput, evakuasi nih. Takutnya Iya, takutnya kenapa-napa. Lu jangan ngomong gitulah, katanya. Ngeri gua. Takut. Iya jelas lah gue bilang. 3 jam kan kalau gua nggak turun. Iyalah. Kalau ngituin base camp. Emang apa yang gue bilang tuh kejadian banget tuh. Di situ jaket nggak tahu kenapa jaket gua tuh yang basah luarnya doang. Karena hujan gua maksain juga turun begini. Udah ya kita pelan-pelan turun. Tuh jalur tuh jadi sungai dadakan tuh. Air tinggi banget tuh. Turun becek tanah gembur kan ya. Karakter Gunung Cikula itu lumpur gitu kan, tanah-tanah lembab gitu. Turun, gue udah kayak main, tau nggak lu barongsai? Iya.
Itu udah kayak main barongsai gua, pakai flashlight. Gua depan, tengah Bang Eja, belakang Arif. Gua jatuh nih, Eja ikutan jatuh nimpah gua. Otomatis Arif tuh badannya gede, nimpah gua paling bawah. Dia paling atas, gua paling bawah. Licin ya? Licin. Kata gua, gimana Arif? Gua duluan lah, kata gua. Gua nggak pede, kenapa? Eja nih udah ini. Jangan dulu, nunggu udah agak dekat aja baru lu boleh lari turun. Gua takutnya lu masih jauh gini, lu juga gak panik. Ya. Malah lu dulu yang kesasar katanya. Kata dia gitu kan. Oh, udah hati-hati banget lah itu. Iya udah nyantai banget nih kata gua. Anjir kata gua. Kalau gua panik juga, tapi gua ingat lagi, nggak boleh panik, kata gua. Nggak boleh panik. Gua kan. Ya udah, bentangin flashlight lagi tuh. Terus gua pegang aja udah ya. Ciri-ciri orang hipot tuh udah ngehalu lah, ngomongnya udah ngelantur. Kayak Ciri-ciri orang hipo tuh udah ada masih iya, Bang Eja. udah jelas ciri-ciri hipot tuh orang, kata gua. Kayak udah ngelantur, udah ngomong aneh banget. Yang gua denger tuh dia minta beliin teh botol di pos 3, mana ada warung coy di pos 3. Itu pas turun udah sampai pos 3 tuh. Belum, sebelum pos 3 itu yang di jalur, dia udah pas ngehalu. di jalur ya? Iya, dia udah ngehalu. Minta teh botol. Minta teh botol, ntar di bawah minum teh botol enak kali ya. Di bawah mana kata gua, di pos 3. Wah, kata gua udah halu nih orang, kata gua. Gua buka jaket. Kata gua, baju gua masih kering, bener-bener full masih kering sampai tangan gua kan, jaket baju tangan panjang. Jaket lu tebel. Enggak, gua bisa bilang jaket murah kok, jaket murah itu. Kata gua masih udah pakai jaket gua lah, kata gua. Gua pakai jaket gua, kata gua. Udah gua masih aman kok, kata gua. Enggak apa-apa. Gua ngerokok, udah lu ngerokok, kata gua. Gua jujur ngerokok terus. Lu sadar, kata gua, enggak usah apa namanya? Gua usah yang mikir yang aneh-aneh, kata gua kan, gua usah mikir yang aneh-aneh. Iya, enggak, di situ kayak sadar dia. Kayak sadar kan. Enggak. Bener lu. Gua gaplokin situ kan. Enggak, ya ampun kok ampun. Awas lu, kata gua macam-macam, kata gua masih jauh ke pos 3 gituin. Gua panik di situ. Iyalah. Kata gua, Arif udah nih main kan. Jangan gitu, lu bikin gua panik, kata gua. Kalau itu panik semua nanti. Iya, lu jangan bikin gua panik. Udah, kata gua. Udah mulai reda. Gua copotin tuh si flashlight. Nih lu pegang, kalau hujan lu pakai lagi. Gua mau turun, gua mau lari, kata gua. Gua pasti cepet, kata gua. Gua lari. Sepanjang jalan tuh setelah gua tinggalin itu. Setelah gua tinggalin mereka berdua, gua di jalan. Anjir, gua diliatin, bener-bener diliatin, saya diliatin ya. Sama Penghuni situ. malam kondisi. Siang. Sekitar jam 10, jam 11 gua. Enggak jam 10, jam 11, jam 2, jam 3 karena gua turun tuh masih di bawah jam 12 gua. Oh. Wah, kata gua udah parah banget. Apa yang lu lihat? Gua tuh pas naik tuh pertengahan antara pos 5, pos 4, tengah-tengah jalan jalur gitu kan ada gubukan sebelah kiri. Bukan gubuk kayak bekas bangunan gubuk petani gitu lah, cuma udah nggak kepake gitu kan. Udah nggak kepake. Situ kayak ada yang berdiri ngeliatin aja gitu. Terus panjang jalan tuh kayak lu gimana sih, kayak lu lagi karnaval gitu, ya. Orang-orang nontonin lu gitu. Lu di tengah gitu kayak gitu. Kayak gue di tengah-tengah mereka. Jadi ada yang mantau lah. Iya, bener-bener. Gue liat kiri kanan kosong, tapi kayak pas di ujung mata gue tuh kayak banyak orang ngeliatin. Kalau mata banyak tuh. Iya, di ujung mata tuh kayak banyak yang ngeliatin gitu. Gila, kata gue. Gue sejadi-jadinya sih tuh. Gue sampai bolak-balik baca Al-Fatihah, gue masih inget banget. Bolak-balik baca Al-Fatihah doang yang gue inget. Sampai bismillah bentar-bentar Al-Fatihah, bismillah bentar-bentar Al-Fatihah. Sambil jalan tuh. Boro jalan gue lari. Gue lari di situ. Lu bayangin posisi hujan. Pas gua turun di mereka tuh, tiba-tiba hujan gede lagi. Emang mungkin ya alam gitu kan. Hujan gede lagi. Dan air pun yang turun dari atas tuh makin deras. Sepatu udah ya, badan tuh udah penuh sama ini semua karena gua lari 10-20 meter jatuh, 10-20 meter jatuh, 10-20 meter jatuh. Udah jatuh bangun lah. Udah gitu, udah terakhir ternyata benar Adam dapetin apa yang gua omongin karena udah hampir 2 jam gua nggak turun. Kata Adam, gue daripada nunggu lama 3 jam mending gue langsung turun, gue langsung bilang gitu, ada yang trouble di atas, ada yang minta butuh evakuasi. Lu di situ posisinya berapa orang pas di atas? Kan di bawah ada yang turun duluan tuh. Iya, gue di atas 3 orang. Oke. Di bawah tuh udah 5 orang udah turun semua. Jadi Siapa aja ada tuh di atas? yang di atas gua, Eja, sama Bang Arif. Oh, Bang Eja ini yang sakit. Iya, yang kena dia, yang kakinya kena.
Nah, 2 jam naik. dua jam pokoknya dia udah turun tuh, udah cepet pokoknya. Kata dia, gue hujan gede kata dia, gue udah nyampe tempat pos 3 kata dia, udah aman. Nah situ gue masih turun, ada kayak tanah lapang gitulah, pokoknya sebelah kiri tuh udah kelihatan pos 3. Gue sempat nyasar, aturan kan ke kanan, gue malah ambil melipir kiri, udah mau turun ke Tapi lu lembahan. sadar itu Gue nggak sadar, nyasarnya. gue nggak sadar, tiba-tiba dipanggil dari atas. Woi Dan, lu kemana lu? Kata Adam. Gue nengok, astagfirullahaladzim. Oh, Pas lihat, hampir gila nyasar. kata gue, ini jauh, udah gak ada jauh, bener-bener kayak lu rumput harapan lu cuman miring posisinya. Iya. Kata gue, anjir, gue nengok atas, gue naik, ditarik tuh gue sama orang-orang pendaki lagi itu. Nah bang, temen gue ada yang kena jalan kata gue. Coba di mana? Bang Basit sama siapa tuh naik ke atas. Naik ke atas evakuasi. Ternyata mereka udah deket. Ternyata gue turun, mereka juga ikut turun pelan-pelan jalan. Tapi yang gue rasa, gue ninggalin mereka tuh udah lama. Kayak berasanya jauh gitu. Iya, kayak berasa jauh. Tapi pas gue ditarik sama teman-teman yang lain, mereka Bang Basit apa Bang, gue lupa sih. Antara Bang Basit sama Bang Abdul yang naik tuh. Naik ke atas. Pokoknya gue ditarik, gue nyampe pos 3, gue seduhin kopi minum. Bukan kopi sih, pokoknya minum hangat tapi yang gue minum kopi waktu itu posisi. Gue minum kopi sih. Gue ambil ditanya-tanya sama teman-teman kan, kenapa gini? Gak lama, baru gue nyeruput, kopi mateng gue udah nyeruput. Tiba-tiba mereka udah datang, aja udah digendong sama salah satu pihak base camp. Langsung evakuasi, masukin sleeping bag, masukin blanket gitu kan, biar hangat. Langsung dibukain, bajunya diganti. Dan lagi-lagi baju Eja itu masih kering dan jaket gue masih kering dalamnya. Itu nggak tahu kenapa. Yang pakai jaket lu itu. Iya, nggak tahu kenapa itu jaket gue masih kering di situ kan. Padahal hujan. Bukan hujan lagi. Sampai jalanan udah kayak sungai ya. Udah deras banget itu. Udah deras banget kan. Kata gue, anjir, kata gue. Di situ gue mikir, kalau mau turun sekarang gue gini, gue tanya kan, Eja udah sadar nih, sore tuh sekitar jam 4 tuh Eja udah sadar, udah bisa ngobrol lah gitu. Gimana aja mau turun sekarang apa besok? Gituin. Besok aja lah, kalau sekarang gue kasihan lu, kata dia. Karena nggak ada yang gantiin buat nyupir. Karena kan yang kena supir, repot juga kan. Nggak bakal gue numbahin temen-temen gue ke RSUD Garut gara-gara gue yang bawa mobil. Kan repot kata Jadi dia. lu berapa hari itu di situ? Gue niatnya tuh 2 hari semalam. Lagi-lagi kayaknya di Lau. Karena ada travel Karena ya udah kita maksa nginep lagi semalam. Alhamdulillah sih logistiknya masih ada lah, masih bisa dibilang lebih dari cukup lah. Lu buat seminggu data sih masih cukup sebenarnya kalau lu betah gitu kan. Ya udah. Nah, beres tuh. beres. Besoknya. Nah, kita ngobrol, udah kita sharing-sharing. Udah mau giniin. Udah lu kalau ada hal-hal seram udah ceritain aja langsung di sini lah. Gak usah nanggung-nanggung, gak usah nunggu di bawah, udah bete gua, kata gua. Gak ada obrolan juga. Iya, udah bete, udah mau ngapain lagi? Ngobrol. Ternyata pas malam-malam nih yang gua lagi ngobrol di gubuk, tenda mereka tuh yang goyang-goyang. Mereka kira gua. Lu goyang-goyang tenda gua ya? Sekitar jam 12:30-an. Mana ada jam 12:30 gua goyang-goyang tenda lu, orang gua aja lagi pada ngopi di gubuk. Tanya Bang Basit, kata gua. Bang Basit. Tanya Bang Basit. Serius katanya. Kata gue itu kan. Lah, terus siapa? Mana gue tahu? Tanya pendaki lain kali, kata gue. Ada yang pengen kenalan sama lu kan, di bawah juga ada yang minta nomor lu, gue gituin kan ke Teresa tuh. Lu gak segitu lu. Masih teknikin aja dulu kali, kata gue kan. Udah tuh. Nah, lagi-lagi maghrib nih, sekitar maghrib. Mbak Mira kan masih dapat kejadian yang sama. Itu tisu basah yang bekas gue pakai, itu ada darahnya lagi dalamnya. Padahal udah lu bersihin kan? Udah Iya. dipisahin. Dia tiba-tiba ngomong ke gue, nih parah banget lu, katanya darah yang bekas lu pakai. Aduh, siapa yang darahan sih? Itu yang lu tadi pakai bekas boker, katanya darahnya dimasukin. Mana ada dimasukin serapi ini, kata gue. Iya. Kata gue serapi ini nih masih ada tuh di kantong jaket gue. Tuh plastik darahnya. Kata gue juga heran gitu kan. Pas summit gua yang kena gitu kan, kenapa pas turun udah di pos 3 Mbak Mira yang kena gitu kan. Wah heran juga nih. Sebenarnya menurutku ya normal-normal aja pendakian di Cikuray saat itu, normal-normal aja gitu kan. Nah, terus ya udahlah kita, ya udah mungkin
yang reject kali kekirim gitu kan, gua anggapnya gitu. Cuma emang nggak masuk akal sebenarnya. Iyalah, rejeki juga darah. Iya, nggak masuk akal gitu kan. Ya terus? Masuk akal. Udah. Nah beres, disapin lah tuh si tisu ini. Udah satunya kata gua pakai tisu yang baru. Ternyata lagi-lagi yang baru gitu lagi. Ada darahnya tapi ini lebih sedikit, cuma sekitar 4 atau 5 lembar gitu tembusnya. Ya kan risih juga kan lama-lama gitu kan. Oh udah kata gua, mungkin ada yang nggak senang kata gua penembus ini gitu kan. Udah nggak apa-apa positif ini aja kata gua. Udah gimana lagi kata Eja. Situ udah Eja nggak tahu kenapa tiba-tiba sehat tuh, cepat sehatnya gitu kan. Nah kita gue gitu kemarin malamnya tuh pas nyampe tuh gue ngeliat tetangga tuh ada yang bawa gaple nih kartu poker. Kata gue bosen gue main, kata gue main Uno gini-gini doang gue gituin kan. Nah ternyata dia juga ikut semalam lagi. Kata gue yuk gabung kata gue. Iya biar rame ya. Biar rame. Ternyata dia, bang gue pengen jajal Uno lah sini kata dia. Ya udah tuker aja gimana, lu main Uno nih sama rombongan lu. Gue main poker, gue bete kata gue main Uno kalah mulu gue. Itu kan kata gue, ya udah tuker. Aku main gaple nih, gua, Bang Dwi, Bang Arif, sama Adam. Main poker, sampai lupa waktu tuh. Situ masih ada 2 rombongan lagi emang yang apa itu ada rombongan gua sama yang bawa poker itu yang dari kalau nggak salah tuh dari sebagian dari Tasik, sebagian dari Jakarta. Soalnya pulang tuh bareng sama gua. Mereka maksudnya turunnya searah gitu sama gua. Habis itu yang awal nge-notice ada yang ketawa malam itu dari rombongan sebelah karena ya itu nggak jauh lah sekitar 2 meter kita jaraknya gitu kan, karena tenda gue sama tenda dia jarak 2 meter kebetulan hadap-hadapan juga tenda gue sama tenda dia. Ada yang ketawa, yang notice temennya ada tuh cewek juga masih ikut begadang, temennya dia yang anak Tasik itu, yang rombongan dari Tasik sama Jakarta. Bang, rombongan lu kalau ketawa dalam tenda jangan berisik-berisik, gak enak bang, ngeri katanya dengernya kayak orang lagi kesakitan. Ah kagak, orang dia lagi tidur. Nah tadi dia yang ketawa, gue buka kan, takutnya emang bener yang lagi pada tidur. Ah ngigo kali kata gue. Mana ada sih ngigo, siapa yang bener sih, mana juga ngigo ya kata Arif. Mana ada ngigo. Ah, kok makin rame nih, banyak yang ketawa terus kayak gitu kan, kayak gitu. Coy, lu denger nggak? Karena mau masuk denger. Terus gimana? Lu pada masuk tenda? Kagak, gue berani gua. Udah, yuk gubuk. Itu yang di luar nih, sisa yang di luar pada masuk gubuk semua. Itu yang tenda tuh, udah mereka aja yang di tenda. Yang lainnya nggak tahu. Tinggal sama gua masuk gubuk. Ada di gubuk tinggal ada yang petani, Bang Basit sama Bang Abdul ternyata udah turun. Gue nggak tahu tuh dia turunnya kapan. Ternyata dalam gubuk lebih kayak ada yang lemparin lu kerikil kecil, toh dilemparin kan gubuknya tuh dari seng ya. Terus kata petaninya itu, kata bapak petaninya itu, udah biasa ini mah. Lagi seneng ada rame-rame, katanya jarang-jarang kan, biasanya cuma weekend rame. Ini di weekday juga masih rame katanya. Saya udah sering begini. Di situ mah cerita. Jadi hawanya kayak tenang lah ada. Iya, udah tahu gitu kan. Tapi tetap aja gue juga panik coy ada gue situ. Terus cerita dulu mah saya lagi malam-malam dikira pendaki. Orang teriaknya udah sampai tempat camp. Pas saya ngeliat keluar kosong, nggak ada orang. Makin merinding gue di situ. Ada lagi tiba-tiba kayak teriak tapi cewek tuh kan, seneng mereka rame katanya. Pak gak usah gitu lah pak, kata gua. bapak mah biasa. Iya kata gua, lu biasa lah gua, kata gua kan panik gua. Iya. Jadi ya itu gua bener-bener begadang tuh, gua gak tidur sama sekali, bener begadang. Teriak, banyak yang teriak tuh kayak. Pokoknya malam itu rame riuh teriakan. Iya, cuma teriakan tuh kayak teriakan pendaki yang kayak. Iya. Kayak gimana sih, kayak baru nyampe tempat camp. Gitu. Enggak ada ayo lagi kayak. Alhamdulillah sampai, tapi yang aneh tuh kata gue, kok saya bisa ngomong alhamdulillah nih kata gue. Tapi pas lu cek gak ada. Enggak gue cek sih. Tapi lu pasti notice lah gitu kan, lu pasti notice gitu.
Iya. Mana ada malam jam segini tuh sekitar jam 1 jam 2-an Ada pendakian. ada yang naik gitu, apalagi weekday. Jarang, seribu-ribuan juga jarang di weekday. Pasti weekend mereka bablas ngecamp gitu Dan kan. kalaupun memang ada pasti kelihatan karena di gubuk kan, pasti lewat kan. Iya, pasti ada apa suara kaki dan Iya, rame iya, gitu kan. Ada yang pasti ada yang, wah ada yang nenda juga nih pasti gitu. Ini enggak gitu kan, ini enggak. Wah kata gua, nah yang lebih kocaknya lagi yang dia teman dari Tasik, cowok, wah gua pengen kencing kata dia kan. Udah nih di botol, gua bawa botol kan, bawa botol air minum yang kecil. Udah di botol kecil kata gua, center. Apa gitu bang, nggak bakal muat ini. Udah tadi nahan kencing nggak berani keluar. Kita keluar rame-rame, dianterin sama si bapak itu. Terus yang lebih goblok lagi, Adam kocak emang. Kalau udah lihat tuh udah jangan ditunjukin, malah disenterin. Oh lihat. Dia lihat nih, jadi di samping ini apa namanya, di samping bubuk tuh ada kayak empang itu ya biasa lah, ada ikan segala macam. Nah, di atasnya itu kita kencing di atasnya tuh. Kata gue, mau kencing sekalian dah, biar bareng-bareng, biar nggak ada yang kencing lagi. Iya benar. Gitu kan, biar nggak ada yang kencing lagi. Kencing gak berjamaah jejer baris tuh. Yang cewek mah kagak, dia, lu mau kencing gak? Kata gue, kamu kencing, ntar gue balik. Yang cowok dulu, ntar baru gue balik badan. Tapi gue senterin tetep beginiin kata gue kan. Enggak lah, ntar lu ngintip. Udah kencing kata gue. Ditutupin gak lama bener tuh dia kencing. Bang ambilin flashlight. Gue bertiga masuk ke gubuk tuh. Karena flashlight gue kan di gubuk tuh bekas dipakai. Balik lagi ke gubuk. Balik ke gubuk bertiga tuh ngambil. Gua tengok kan, takut tiba-tiba gue buka gubuk kan ada halo gitu kan, repot dong kalau begitu. Gue buka, gue langsung lari lagi ke atas, ngasih tutupin. Ada nepok pundak gua sama Bang Arif, bedul. Lihat di atas tuh. Kata siapa, kata Bang Arif, jangan gitu. Disenterin, gua refleks nengok. Astagfirullah. Woi, udah belum kata gua. Udah belum kenapa? Ada masih gini aja goblok ya. Oh, ada teman-teman yang lain pada notice dong. Apa ini? Lempar. Kocok. Yoi. Kata gua, dablek kata gua. Lu masa gitu? Itu yang cewek langsung serius, langsung lari. Nggak tahu bersih, nggak tahu kagak tuh orang, kayak langsung yang naikin tanah, langsung beres tuh kayaknya tuh. Orang jangan ceritain dulu ya. Nggak, kalau ceritain nggak apa-apa lah. Ya, Cuma jangan ditunjukin. Itu. Cuma kalau gua ya, mungkin gue balik lagi, kayak mungkin gue kecapean gitu, makanya gue sensitif gitu kan. Wah, anjir, lu ngapain kata gue dalam hati, nunjukin beginian kata gue, aneh-aneh bahaya kata gue kan. Ya udah tuh beres, pada hari lagi kan ke dalam gubuk cerita. Ceritain tuh sama si bapak petani. Nah iya, begini karena sama bapak petani. Apa sih yang dilihat tadi? Katanya dengan nyantainya dia bilang begitu. Apa yang dilihat tadi? Biasa pak, ini buras katanya. Apa buras? Lontong. Yang di apa namanya, yang dibungkus nasi, dibungkus pakai daun pisang. Wah ini mah pakai air. Tapi bedanya ini warna putih pak. Iya. Apa lontong yang iniin pakai apa namanya? Pakai apa? Plastik putih, plastik luar. Pak, itu bahasa halusnya kata gua. Ya kalau bapak di kainin jadinya apa? Oh itu kata dia. Nah itu memang penembus itu, katanya udah nggak aneh. Kata gue tetep pak, udah nggak aneh juga. Ya bapak nggak aneh mah ya? Kita yang horor gitu kan, kita yang ngeri kata gue. Cil kata gue.